Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat pada siang hari ini ya. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas ya sedikit materi kita kelanjutan dari minggu lalu yaitu tentang KD teori asam basa. Di mana hari ini yang kita bahas yaitu tentang teori penetralan, reaksi penetralan ya. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk materi kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Ya, yang pertama saya ingatkan kepada Anda semua untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran daring kita karena beberapa kali kita melakukan pembelajaran daring, saya melihat ternyata kalian semua itu kurang aktif, hanya ada beberapa bahkan hanya satu orang mungkin kalau kita hitung yang memang benar-benar aktif dalam proses pembelajaran daring kita ini ya. Jadi jangan sampai kalian itu merasa menjadi sangat rugi ya. Sudah kita daring, kalian ya tidak mau belajar, nanti kalian jadi tidak punya ilmu pengetahuan jadinya, atau ilmu kalian jadi tidak bertambah. Nantinya malah kalian yang rugi sendiri karena kalian tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang berada di luar sekolah kita. Karena mereka memang ya kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka memang juga seperti itu rajin, tapi ada beberapa sekolah itu memang juga rajin memang mereka untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi saya harapkan kepada kalian semua itu untuk tetap terus rajin ya untuk membuka video-video pembelajaran dari guru-guru kalian. Jadi jangan hanya guru-guru kan sudah susah atau membuat video pembelajarannya tapi malah kalian tidak uh, membuka video pembelajarannya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah kuisnya juga. Tugas dan juga kuisnya sudah diberikan kepada kalian, tapi beberapa kalian itu banyak yang tidak mengerjakannya. Kalau memang tidak paham, ya, kalau memang tidak paham dalam proses pengerjaannya, silahkan ditanyakan kepada gurunya. Jadi jangan didiam-diamkan, ya. Jadi kami pun juga tidak tahu sebenarnya kalian paham atau tidak. Ya gurunya nggak ada yang tahu jadinya, ya. Jadi saya harapkan menjadi lebih baik, berubah, jangan seperti yang kemarin-kemarin. Biar kalian ya tahu materi-materi yang dipelajari selama semester ganjil ini ya. Sudah masuk semester genap, maaf. Jadi saya ingatkan sekali lagi pada kalian, aktiflah kalian untuk melakukan pembelajaran daring kita ini ya. Nah, hari ini juga saya memberikan kuis 5 soal pilihan berganda. Saya harapkan bisa kalian kerjakan semua, tapi kalaupun memang tidak paham, silahkan ditanyakan, ketiklah pertanyaannya di dalam kolom komentar biar kita diskusikan apa yang kalian tidak pahami di situ. Ya, jelas ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi kita yaitu tentang reaksi penetralan. Nah, jadi reaksi penetral ini yaitu reaksi yang terjadi antara senyawa asam dan juga dengan senyawa basa. Nah, karena dalam senyawa asam itu kan ada kandungan ion H positifnya kan. Yang menandakan dia itu asam adalah ada ion H positif, ada kation H positif. Sementara yang menandakan dia itu basa adalah ion OH negatif. Nah, jika ion H positif dan ion OH negatif ini digabungkan, direaksikan, maka dia akan berikatan membentuk molekul air H2O. Nah, jadi yang dikatakan dalam reaksi penetral ini sudah pasti akan ada molekul air di dalamnya. Nah, ini adalah rumus umum reaksi antara asam dengan basa atau reaksi penetralan. Jadi antara asam dengan basa nantinya itu akan menghasilkan produk berupa garam dan juga air. Ini pasti yang seperti inilah dia hasil dari reaksi antara senyawa asam dan juga senyawa basa. Nah, karena air itu pH-nya sama dengan 7 yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu yang lalu, maka 7 itu kan dikatakan pH-nya netral ya. Nah, jadi didapatlah ini kenapa dikatakan sebagai reaksi penetralan.
Ya karena dia mereaksikan antara asam dengan basa menghasilkan garam ditambah air. Itu ya. Salah satu alasannya tuh seperti itu. Nih ada beberapa contoh yang dikatakan sebagai reaksi penetralan antara asam dengan basa. Perhatikan di sini ya. Ada BaOH2 kali. Ya, ada BaOH2 kali. Di sini ada OH. Berarti ini dikatakan senyawa basa ya. Karena ada OH di sini, kalau kita ionisasikan menjadi Ba2 positif ditambah dengan OH2 negatif. Kemudian direaksikan dengan H2SO4. Nah, hasilnya ada H. Berarti ini menandakan bahwa senyawa ini adalah bersifat asam. Kalau kita ionisasikan ini, dia akan menghasilkan kation berupa 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Jadi H positif dari H2SO4 dengan OH negatif dari BaOH2 kali, jika kita ikatkan maka dia akan menghasilkan molekul air yaitu berupa H2O. Kemudian tadi kan ini H positifnya sudah berikatan dengan OH negatif, berarti sisa di sini SO4 2 negatif, di sini Ba2 positif. Nah, yang bersisa tadi itulah direaksikan atau diikatkan Ba dengan SO4 akan membentuk BaSO4. Nah, ini yang dikatakan sebagai garam. Jadi ada BaOH2 kali ini basanya, H2SO4 ini asamnya, kemudian BaSO4 ini garamnya, dan H2O ini airnya. Jadi sesuai dengan rumus reaksi penetralan di atas ini. Gimana? Jelas ya? Masih gampang, oke. Nah, ada titrasi penetralan kan, atau apa itu titrasi penetralan atau sering disebut dengan titrasi asam basa, yaitu suatu proses titrasi yang tidak mengakibatkan terjadinya baik perubahan valensi maupun terbentuknya endapan dan atau terjadinya suatu senyawa kompleks dari zat-zat yang saling bereaksi. Itu yang dikatakan sebagai titrasi netralisasi atau titrasi asam basa. Jadi kita ini menentukan, titrasi itu kan prosesnya penentuan konsentrasi ya. Jadi penentuan konsentrasi misalnya nih, kita mau mereaksikan, coba kembali lagi ya. Kita mau mereaksikan BaOH2 kali dengan H2SO4. BaOH2 kali ini kita tidak tahu konsentrasinya berapa. H2SO4 ini kita tahu konsentrasinya itu sebesar misalnya 1 m, 1 molaritas. Kan begitu. Nah, sekarang kita titrasi. Kita ambillah H2SO4-nya ini sebanyak 5 mili, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkanlah BaOH2 kali ini di biuretnya. Kita titrasi lah, kita tuangkan lah. Kita nggak tahu nih berapa jumlah BaOH2 kalinya ini, jumlah volumenya yang akan digunakan untuk menetralkan si H2SO4 menjadi netral, ya, tidak asam, tidak basa. Jadi ini pada saat ini dinetralkan. Ini kita tambahkan kemari sampai dia sampai H-nya itu sama dengan 7. Nah, berapa volume yang dihasilkan? Misalnya di sini ada 3 volumenya, 3 ml. Tadi di sini 5 ml. Nah, kita bisa menentukan berapa konsentrasi dari si BaOH2 kali ini, begitu. Ya, itu yang dikatakan sebagai titrasi untuk menentukan konsentrasi salah satu senyawa yang kita tidak tahu berapa jumlah konsentrasinya ya. Nah, titrasi penetralan atau titrasi asam basa terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai titrasi asidimetri. Nah, titrasi asidimetri itu adalah titrasi yang terhadap larutan basa bebas dan larutan garam-garam terhidrolisis yang berasal dari asam lemah dengan larutan standarnya adalah asam. Jadi larutan yang telah diketahui konsentrasi dan juga volumenya berapa banyak digunakan itu dikatakan sebagai larutan standar. Nah, larutan standar yang volumenya sudah diketahui dan konsentrasinya sudah diketahui itu karena dia berupa asam maka dikatakan sebagai titrasi asidimetri. Sementara untuk titrasi alkalimetri kebalikannya. Kalau tadi titrasi asidimetri larutan standarnya berupa asam, kalau titrasi alkalimetri larutan standarnya itu berupa basa. Ya, itu hanya perbedaannya hanya asam dengan basa. Kalau misalnya titrasi asidimetri ya yang di dalam biuret yang mentitrasi itu adalah larutan asam karena dia yang diketahui konsentrasinya. Kalau di alkalimetri yang di dalam biuret itu adalah larutan basanya karena basanya telah diketahui konsentrasinya, ya, begitu ya. Nah, itu perbedaan antara titrasi asidimetri dan juga titrasi alkalimetri. Selain titrasi kedua itu, ada juga beberapa jenis titrasi juga.
yang sering digunakan dalam proses penetralan. Ya, yang pertama itu ada titrasi pengendapan, ya, atau pembentukan kompleks nama lainnya. Nah, apa itu titrasi pengendapan? Titrasi pengendapan itu yaitu suatu proses titrasi yang dapat mengakibatkan terbentuknya suatu endapan atau terjadinya suatu senyawa kompleks. Ya, pada saat kita melakukan titrasi, dia mencampurkan antara asam dengan basa, maka dia akan menghasilkan sebuah endapan di bawahnya. Ya, nah, itu sekarang biasanya sebagai senyawa kompleks. Kemudian yang selanjutnya ada titrasi reduksi oksidasi atau titrasi redoks namanya. Nah, untuk titrasi redoks ini yaitu suatu proses titrasi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan valensi atau perpindahan elektron antara zat-zat yang saling bereaksi. Jadi dalam hal ini sebagai larutan standarnya itu berupa larutan dari zat-zat pengoksidasi atau zat-zat pereduksi. Jadi sini ada beberapa zat-zat yang sifatnya sebagai pengoksidasi atau sifatnya sebagai pereduksi. Itulah perbedaan antara titrasi pengendapan dan juga titrasi alkalimetri dan asidimetri sebelumnya. Ya. Nah, kita bahas titrasi asidimetri ya. Asidi dan alkalimetri atau titrasi penetralan. Nah, ini yang kita bahas. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah larutan standarnya terlebih dahulu, ya. Jadi larutan standar itu kan tadi yang sudah diketahui ya konsentrasinya dan berapa jumlah volume yang kita gunakan juga sudah diketahui. Nah, jadi larutan standar itu terbagi menjadi dua. Ada larutan standar primer dan ada larutan standar sekunder. Apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama larutan standar primer dulu yang kita bahas. Jadi yang dikatakan sebagai larutan standar primer itu adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu molaritasnya atau normalitasnya secara pasti melalui pembuatan langsung, misalnya Na2CO3 1 normal atau Na2CO3 2 molar, kan seperti itu. Ada Na2C2O4, ada K2CR2O7 dan lain sebagainya. Yang jelas larutan yang telah diketahui konsentrasinya dan secara pasti ya dengan cara pembuatannya secara langsung. Itu larutan standar primer. Sementara yang dikatakan sebagai larutan standar sekunder itu apa? Yaitu larutan yang konsentrasinya belum diketahui secara pasti melalui pembuatan langsung. Ya, belum diketahui secara pasti. Kalau tadi ini sudah diketahui konsentrasinya, ya, kalau ini belum, kita buat dulu baru kita pastikan berapa konsentrasinya. Apa contohnya? Ada NaOH, ada BaOH 2 kali, ada KMnO4, ada Na2S2O3. Ini kita buat terlebih dahulu baru kita tentukanlah konsentrasinya. Ya, itulah perbedaan antara larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Nah, zat yang dapat digunakan sebagai larutan standar primer itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu kemurniannya harus tinggi. Ya, apa yang maksud dengan kemurniannya harus tinggi? Tidak ada senyawa lain selain senyawa yang digunakan sebagai larutan standar primer. Contoh misalnya dia tadi ya, Na2 nih, Na2C2O4. Jadi benar-benar murni dia itu Na2C2O4. Tidak ada tambahan H2O-nya, tidak ada tambahan CO2-nya, atau tidak ada tambahan misalnya nih debu sekalipun tidak boleh ada masuk. Ya, karena itu akan merubah konsentrasinya. Nah, itu yang dikatakan sebagai kemurnian yang tinggi. Jadi benar-benar dia itu tidak ada zat pengotornya. Zat pengotor itu bisa senyawa lain, bisa debu, bisa air dan lain-lain sebagainya, bisa pelarut-pelarut yang lain ya. Itu dikatakan sebagai zat pengotor. Jadi dia harus murni kelarutannya ya, kemurniannya tinggi. Kemudian yang kedua harus stabil ya, dia tidak mudah menyerap H2O atau CO2, tidak bereaksi dengan udara, tidak mudah menguap, tidak terurai, mudah dan tidak berubah pada pengeringan. Itu dikatakan sebagai stabil ya, dia tidak ada bereaksi dengan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki massa molekul yang tinggi ya, MR atau BM, massa relatif atau berat molekul yang cukup tinggi ya. Kenapa? Karena dia dikatakan sebagai larutan standar primer agar dia gampang dalam perhitungan kita untuk menentukan konsentrasi si lawannya. Kemudian yang selanjutnya larutannya bersifat stabil
Ya, ini sudah jelas ya. Dia harus stabil. Tadi juga di sini sudah dikatakan stabil ya. Jadi bersifat stabil ataupun stabil bersama. Nah, proses titrasi. Yang pertama, proses penambahan larutan standar primer ke dalam larutan yang akan ditentukan sampai terjadi reaksi sempurna itu disebut sebagai titrasi. Penambahan larutan standar ke larutan yang akan ditentukan konsentrasinya secara sempurna, yaitu dikatakan sebagai titrasi. Nah, saat dimana reaksi itu sempurna, dimaksud dia harus mencapai titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Jadi dikatakan misalnya nih, kita mau menambahkan garam garam di dalam air. Kita ingin rasa asinnya itu pas, misalnya seperti itu kan. Bagaimana caranya kita menentukan bahwa rasa asin itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita harus mencicipinya kan. Kita masukkanlah garam 1 sendok ke dalam air, kita cicipi, ternyata kurang asin, tambahin lagi. Sama kita seperti memasak. Tapi yang alat yang digunakan sebagai indikator untuk mengatakan bahwa itu sudah ada rasanya kan lidah tuh. Jadi indikator kita untuk mencicipi masakan itu udah ada rasa asinnya itu ya dengan cara mencicipi dengan lidah. Ya, itu dikatakan sebagai indikator. Nah, kalau misalnya dalam proses titrasi ada dia indikator juga. Kemarin kita sudah bahas ya indikator asam basa, dan ada contohnya bromtimol biru, ya kan, ada fenolphthalein dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu kita bagaimana cara mengetahui apakah sudah pas atau tidak? Nah, ada yang disebut sebagai titik ekivalen dan ada yang disebut dengan titik akhir titrasi. Nah, apa perbedaan antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Kalau titik akhir titrasi itu adalah titik di mana kalau kita itu harus menghentikan proses titrasi langsung. Jadi tidak boleh lagi ditambahkan bahkan setetes saja. Karena itu menandakan bahwa sudah sempurnalah reaksi yang terjadi di dalam antara asam dengan basa yang sudah netral. Nah, sementara titik ekivalen itu apa? Titik ekivalen itu adalah titik di mana pencapaian kurva titrasi antara asam dengan basa itu sudah mencapai pH yang sempurna. Jadi sudah seimbang. Ya. Jadi apa bedanya antara titik ekivalen dengan titik akhir titrasi? Titik ekivalen itu tidak bisa kita ketahui secara kasat mata, sementara titik akhir titrasi kita bisa mengetahuinya dengan cara adanya perubahan warna. Ya, itu perbedaannya. Kalau titik ekivalen ya misalnya begini. Jadi indikator fenolphthalein itu yang kita tambahkan untuk menentukan untuk mengetahui apakah sudah mencapai titik ekivalen, baru dia berubah. Jadi seperti ini. Kita teteskan setetes demi setetes kan gitu. Kemudian tiba-tiba pada saat tetes terakhir dia berubah warnanya menjadi merah. Nah, itulah sebagai tanda kalau dikatakan sebagai titik akhir titrasi. Jadi kita sudah tidak boleh lagi melakukan titrasi atau titrasi harus kita hentikan. Nah, itulah dikatakan titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi itu terjadi kalau misalnya sudah lewat 1 tetes. Jadi ada 1 tetes sebelumnya itu dikatakan sebagai titik ekivalen. Misalnya kita berbicara tentang tetesannya ya. Jadi sebelum adanya titik akhir titrasi, kita peroleh dulu ya namanya titik ekivalen. Jadi dia sudah seimbang. Nah, kita kan nggak tahu nih sudah seimbang atau misalnya kita sudah tambahkan garam. Kita kan nggak tahu nih bagaimana apakah ini sudah rasanya sudah ada atau belum. Nah, untuk mengetahuinya kita cicipi kan begitu. Oh, ternyata udah kita nggak usah lagi kita tambahkan garamnya. Nah, kalau titik ekivalen ini sudah jumpa ini. Jadi sudah sempurnalah asam dengan basanya sudah seimbang. Nah, terus bagaimana caranya kita supaya tahu kalau misalnya itu sudah seimbang? Tambahkan setetes lagi, berubah warnanya, maka itu dikatakan sebagai titik akhir. Tidak perlu lagi kita tambahkan larutannya lagi. Ya, itu perbedaannya ya. Jelas ya? Oke, baik. Nah, pada proses titrasi, ditambahkan indikator ke dalamnya ya. Itu yang saya sampaikan tadi. Ada indikator sebagai tanda untuk
mengetahui adanya perubahan warna sebagai indikasi bahwa titik ekivalen titrasi telah tercapai. Ya, itu yang dikatakan sebagai indikator. Tujuannya apa? Untuk menandakan bahwa reaksi itu sudah berjalan secara sempurna dan harus segera kita hentikan. Ya, jelas ya. Nah, kemudian, ini kita lebih bagus kan, kita enaknya itu praktek ya. Cuman karena kita sekarang dalam masa pandemi jadi agak susah. Jadi ada yang dikatakan sebagai alatnya itu sebagai Erlenmeyer. Jadi letak larutan yang di dalam Erlenmeyer itu adalah larutan standar primernya. Ya, larutan yang sudah diketahui dengan konsentrasinya. Kemudian larutan standar primer yang telah di dalam Erlenmeyer tadi ditambahkanlah dengan indikator. Biasanya kalau misalnya dalam titrasi asidimetri dan alkalimetri kita menggunakan indikator phenolphthalein. Kemudian larutan standar sekunder itu apa? Larutan standar sekunder itu adalah larutan yang kita tidak tahu konsentrasinya. Nah, itu letaknya di buret. Dia bertindak sebagai titran. Nah, lalu titrasi dilakukan sampai mencapai titik ekivalen. Nah, dengan cara terjadinya perubahan warna, barulah kita hentikan proses titrasinya. Ya, begitu ya. Nah, ini ada beberapa trayek indikator yang sering digunakan dalam proses titrasi. Ada menggunakan lakmus. Kalau ini agak sedikit susah ya. Lakmus merah dan lakmus biru. Untuk kita susah untuk menentukan trayek pH-nya. Apakah karena dia hanya merubah warna saja, merah dan biru. Kalau biasa misalnya berubahlah jadi warna merah. Kalau dia basah berubah jadi warna biru. Tapi kita susah untuk menentukan karena kan yang namanya pH itu antara 0 sampai 14. Nah, kita susah untuk menentukan apakah di angka 1, 2 atau seberapa. Nah, biasanya kita sering menggunakan itu metil jingga, metil merah, bromtimol biru, dan juga phenolphthalein. Tapi yang paling sering digunakan dalam proses titrasi asam basa atau titrasi penetralan adalah phenolphthalein dengan perubahan trayek pH-nya adalah 8,3 sampai 10. Jadi sebelumnya dia tidak berwarna, kalau sudah mencapai titik kesetimbangan atau sudah mencapai titik ekivalen, maka dia akan berubah menjadi warna pink, barulah kita hentikan titik akhir titrasinya sebagai bertanda titik akhir titrasi, baru kita hentikanlah proses titrasinya. Ya, jadi seperti itulah dia cara melakukan titrasi penetran atau titrasi asam dan basa. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Anda semuanya mudah-mudahan jelas lah ya. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan diketikkan pertanyaannya di dalam kolom komentar. Nanti akan kita bahas di situ, kita diskusikan apa yang ingin kita bahas sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Saya harapkan juga kalian lebih aktif ya untuk memberikan pertanyaan dan mengerjakan soal kuis yang sudah saya siapkan untuk hari ini. Ya. Nah, itu saja dulu. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, pesan saya karena kita masih dalam kondisi COVID-19, saya harapkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, kalau ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalaupun diharapkan tidak usah keluar-keluar rumah ya, di rumah saja biar kalian tidak terkontaminasi. Tapi kalau memang kalian ingin keluar rumah, diharapkanlah menggunakan masker dan bawalah hand sanitizer dan lain-lain sebagainya diperlukan untuk menjamin kesehatan kalian agar kalian tidak terpapar virus COVID-19. Ya, itu saja dulu pesan saya kepada kalian. Dan sekali lagi, kalau ada yang tidak kurang jelas dari penjelasan saya pada hari ini, silahkan kalian ketikkan dalam kolom komentar agar kita diskusikan. Oke, itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.